Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke pondoknya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Nahdlatul Ulum Cempaka, daerah Kresek. Jadi di Kampung Cempaka, Kresek, Kabupaten Tangerang. Tidak jauh dari pondok saya sebenarnya. Jadi antara Cikupa, Balaraja, Kresek, itu tetanggaan lah begitu. Alhamdulillah saya pun pernah bersilaturahmi ke pondoknya beliau. Berkah polemik nasab ini kita bisa bertemu. Dan ternyata pernah satu pondok di Serang, yaitu di Pondok Abuya Hasyuri Thohir, Kaloran, Serang. Jadi rupanya saya lebih dulu di situ, baru kemudian beliau masuk. Tetapi beliau masuk di pondok itu bukan sebagai santri awal, tetapi sudah santri kawak atau santri senior yang memang berkelana ke berbagai pondok pesantren untuk mematangkan atau ngasakeun lah, ngambah kadieu kaditu. Itulah ciri seorang santri yang ulet, yang gigih mencari ilmu. Jadi beliau akhirnya banyak gurunya, banyak pondok pesantren, alumni-alumninya. Alhamdulillah saya pun menjadi bagian daripada sahabat-sahabat beliau, alumni beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau ini produk santri salafiyah. Beda ya, salafi dengan salafiyah. Kadang kata salafi atau salafiyah itu milik warga NU sebenarnya. Pondok pesantren salafi atau salafiyah. Tetapi salafi sekarang banyak diklaim sebagai salafi wahabi itu. Beda clear ya, beda warna, beda aliran. Jadi salafi NU, pondok pesantren tradisional. Kalau dulu dikenal Balai Rombeng, Kiai Haji Imaduddin pun pernah merasakan hidup, belajar, tinggal di Balai Rombeng. Apa itu Balai Rombeng? Balai Rombeng itu tipe pondok pesantren peninggalan wali-wali Songo, kiai-kiai dulu, semacam gubuk derita. Jadi dia terbuat dari bambu, gubuk bambu, atap, icuk, hatep lah gitu. Itu santri-santri dulu belajarnya begitu seadanya. Dan tipikal pondok pesantren NU tidak lepas dari belajar ilmu alat. Nah ini. Jadi sebelum apa-apa, hal pertama yang diajarkan adalah ilmu alat. Apa itu ilmu alat? Ilmu nahwu shorof. Untuk apa ilmu nahwu shorof? Untuk membedah rahasia-rahasia bahasa Arab. Itu dia grammar, struktur bahasa Arab. Itulah disebut nahwu shorof. Yang dasar namanya amil, jurumiyah, mulhatul i'rab, ibriti, nazm maksud. Baru kemudian ke tingkat menengah ke atas. Menengah ke atas ada Alfiyah Ibnu Malik. Porsi yang besar di ilmu alat di setiap pondok pesantren NU dimaksudkan agar santri-santri NU bisa membedah sendiri Al-Quran, bisa membedah sendiri hadis, bisa membedah sendiri kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul itu tanpa melihat terjemahannya. Nah, itu. Makanya orang-orang NU, santri-santri NU, kiai-kiai NU pada mahir baca kitab gundul, tidak ada harokatnya, karena mereka sudah tahu
Apakah harus dibaca U, baca A, baca I, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, Muhammada, Muhammadi, Muhammadu? Nah, itu sudah jadi lalapan sehari-hari. Maka orang NU, santri NU, kiai NU tidak ngerti nahwu shorof, itu dipertanyakan sejarah mondoknya itu. Jangan-jangan pondok Wahabi yang hanya menghafal Quran, menghafal hadis, terjemahan, sudah gitu dilepas ke masyarakat. Pondok NU tidak begitu. Dia harus mahir dulu alat, mahir dulu struktur bahasa Arab, grammar bahasa Arab, kosakata bahasa Arab, baru kemudian belajar selanjutnya tafsir, fikih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu sudah melewati tradisi belajar ke NU-an sejak zaman Wali Songo dulu, zaman para kiai dulu. Apa itu yang utama, yang jadi legend di dunia pondok adalah Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik itu. Apa itu? Itu adalah dalam tanda kutip kitab keramat. Kenapa? Karena dengan kitab itu orang bisa dipastikan mahir membaca kitab kuning. Karena Alfiyah ini, alfun itu 1000, alfiyatun 1000 bait. 1000 bait berisi pelajaran-pelajaran bahasa Arab dari A sampai Z dipelajari. Apakah hanya Alfiyah Ibnu Malik? Tidak, Alfiyah itu adalah gelar doktoralnya. Berarti sebelum ke Alfiyah, ya yang kecil-kecil itu harus dikuasai. Kalau di pondok saya dulu tradisinya ya kitab-kitab nahwu shorof yang kecil-kecil itu harus dihafal dulu, dikawang. Bahasa Jawanya dikawang, kawangan. Ya, hafal Amil, Jurumiyah, Ibriti, Mulhatul I'rab, Nazm Maksud. Itu harus dihafal dulu kitab-kitab itu di luar kepala. Bahkan di tempat kami dulu dilombakan. Ada yang kelasnya Jurumiyah, ada yang kelasnya Nazm Maksud, ada yang kelasnya Alfiyah. Alhamdulillah kami diberi tanda lah begitu, semacam sertifikasi hifzil kutub. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tradisi ini adalah memperkokoh basic keilmuan para santri, dan kemudian dia akan menjadi mahir dalam membaca kitab kuning, bahkan membuat kitab baru, menyusun kitab kuning baru. Kalau sekarang ya kitab putih. Tetapi pada intinya insya Allah orang dengan kemampuan nahwu shorof yang baik, alfiyah yang baik, maka dia akan bisa membaca kitab gundul dan juga bisa membuat karya-karya kitab berbahasa Arab. Salah satu contohnya adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau produktif mengarang kitab berbahasa Arab, kitab gundul. Kita lihat karya-karya beliau, misalnya Al-Fiqratun Nadiyah fi Usuli wa Furu'i Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada kitab Al-Ta'aruf fi Ilmi Tasawuf. Ada kitab Al-Burhan ila Tajwidil Quran. Ada kitab Asy-Syarah Al-Maimun fi Syarah Jauharil Maknun, yaitu mensyarahi kitab Jauharul Maknun. Ada Nihayatul Maqsud fi Syarhi Nazmil Maqsud, itu mensyarahi kitab Nazm Maksud. Ada juga Al-Ibana fi Syarhi Matni Ruhbiyah, An-Nailul Kamil fi Syarhi Matni Al-Awamil, dan lain-lain sebagainya kitab-kitab berbahasa Arab yang dikarang beliau. Kemudian ada orang sok pinter, sombong, cablak, cangak, dabrus, menghina, meledek, melecehkan bahwa Kiai Haji Imaduddin mengarang kitab itu copy paste dari Google. Masya Allah.
Sudah dijelaskan tadi, ya Allah, menjadi kiai itu tidak mudah. Belajar kitab-kitab, belajar nahwu shorof itu lama. Kitab-kitab harus dihafal, dipelajari, baik kitab kecil maupun kitab besar, dari Amil, Jurumiyah hingga Alfiyah. Dan kemudian beliau lulus dari mondok, juga kemudian mendirikan pondok pesantren, ratusan santrinya. Tentu saja beliau bisa membaca kitab dan bisa menulis kitab. Kemudian ada orang dengan nyinyirnya, dengan penuh kebenciannya, mengatakan, lah itu mah copy paste dari Google, bikin kitab juga, bikin tesis itu. Masya Allah, itu namanya memframing atau membunuh karakter. Ada juga yang mengatakan itu mu'alif cap kadal. Kalau mu'alif cap kadal itu nggak pernah hafal Amil, nggak pernah tahu Jurumiyah, mondoknya pun nggak lama, nggak bisa baca kitab, terus ngarang kitab, itu mu'alif kadal namanya. Ada juga yang mengatakan Kiai Haji Imaduddin itu kiai abal-abal, kiai cari tenar, kiai-kiaian. Masya Allah. Ternyata setelah kita berkunjung ke pondoknya, kita membedah kehidupannya, biografinya, pendidikannya, maka kita akan tahu siapa sebenarnya beliau ini. Maka dalam gonjang-ganjing polemik nasab, beliau alhamdulillah cukup kuat. Allah berikan kekuatan dari segi keilmuan, dari segi tempat, dari segi silsilah. Dari segi keilmuan itu ya lumayan ilmunya mumpuni seperti tadi saya utarakan, saya jelaskan. Kemudian dari segi silsilah beliau juga masih terah daripada Wali Songo. Kemudian dari segi tempat, alhamdulillahnya beliau muncul dari Banten. Jadi orang Banten ini di samping punya ilmu-ilmu keagamaan, juga ilmu kejawaraan. Jawara, keberaniannya luar biasa. Sudah disinggung di video sebelumnya, yang beliau hadapi itu para habaib seluruh Indonesia. Kita baru bermasalah dengan satu habib saja, pusingnya minta ampun. Ini dengan ratusan ribu habaib. Tapi itulah pendekar Banten yang dulu pernah melawan Belanda, yaitu di Geger Cilegon itu 1888. Mereka berani melawan Belanda yang didukung Habib Utsman bin Yahya. Sekarang anak cucunya melawan dalam tanda kutip penjajahan Ba'alawi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah kegiatan di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, yaitu acara kalau di pondok kami namanya kawangan Alfiyah atau hafalan Alfiyah.
maka bisa kita lihat bagaimana ratusan santriwan dan santriwati diarahkan untuk belajar, untuk menghafal kitab Alfiyah itu. Masya Allah, kitab keramat ini. Dan 90% mereka yang menguasai Alfiyah adalah menjadi ulama-ulama yang tangguh dari basis keilmuan kitab dan tangguh dalam keilmuan agama lainnya. Insya Allah. Inilah kaderisasi kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang dipersiapkan dengan baik dari segi kualitas keilmuannya agar menjadi ulama-ulama yang cerdas. Dan alhamdulillahnya lagi di Nahdlatul Ulama juga diajarkan kebangsaan, kecintaan kepada NKRI sesuai dengan Qanun Asasi, anggaran dasar, prinsip-prinsip dasar Nahdlatul Ulama yang digariskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah. Demikianlah kunjungan kita ke Pondok Pesantren Cempaka, Pondok Pesantren Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, untuk lebih meyakinkan kepada kita tentang keilmuan beliau, tentang perjuangan beliau dalam membersihkan agama ini, membersihkan nama Nabi Muhammad SAW, membersihkan pemikiran-pemikiran kita dari pengabdian kepada mereka-mereka yang mengaku keturunan Nabi, tetapi pada hakikatnya adalah menguasai dan menjajah kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.